sudah tadi Haji Hendrilah. Berapa hadis? 3 hadis. Hadis keempat. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail bisanadihi al-muttasil ila sayyidina Abi Hurairah qala kharaja an-nabiyyu fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Fa'atahu Abu Bakrin faqala ma jaa bika ya Aba Bakr. Qala kharajtu alqa Rasulullah wa anzuru fi wajhi wat taslim alayhi falam yalbas an jaa Umar. Faqala ma jaa bika ya Umar. Qala al-ju' ya Rasulullah. Qala wa ana qad wajadtu ba'da dhalik. Fantalaqu ila manzil Abil Haytham. Wa kana rajulan kathiran nakhil wasyajar wasyah. Wa lam yakun lahu khaddam. Falam yajiduhu. Faqalu limrati ayna sahibuk. Faqalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Falam yalbathu an jaa Abul Haytham biqirbatin yaz'abuha. Fawada'aha thumma jaa yaltazimu an-nabi wa yufdihi bi abi wa ummih. Thumma intalaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan fi thumma intalaqa ila nakhlih. Faja'a biqunwin fawada'ahu. Faqala an-nabi afala tanaqqait lana min ruthabih. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru. Aw qala takhayyaru min ruthabih wa busrih. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء وقال النبي هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثام ليصنع لهم طعاما فقال النبي لا تذبحن لنا ذات ذر فذبح لهم عناقا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتى النبي برأسين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فأتي النبي برأسين ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي اختار منهما. قال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي إن المستشار مؤتمن. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي إلا بأن تعتقه. فقال فهو عتيق. وقال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. Ini hadis panjang. Intinya kharajan Nabi fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fi ahad. Suatu hari Nabi Muhammad keluar. Di saat itu sebenarnya Nabi tidak menerima artinya di hari itu Nabi tidak keluar dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi. Lalu tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang membawamu datang menemuiku? Ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun mendatangi pian, hendak melihat pian, hendak beri salam benar ya. Jaka bahasa kita keganangan lawan pian. Kada lawas ternyata datang Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar datang, kemudian Nabi berkata, "Ma jaa bika ya Umar?" Ada urusan apa wahai Umar ikam datang ke sini? Ada kabar apa nih kisahnya? Lalu Sayyidina Umar berkata, "Al-ju' ya Rasulullah, ya Rasulullah, ulun lapar." Belak-belakan Sayyidina Umar, ulun lapar. Lalu Rasulullah menjawab, "Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik." Ujar Nabi, wahai Umar, aku pun merasakan apa yang ikam merasakan itu. Aku ujar Nabi lapar juga. Fantalaqu ila manzil Abil Haytham. Lalu tiba-tiba mereka berangkatlah ke rumah ada satu sahabat Nabi namanya Abil Haytham. Abil Haytham ini diisi kebun kurma dan diisi banyak kambing. Datangan mereka ke situ. Siapa tahu jar Nabi, wahai Umar, ikam mendapatkan rezeki di situ. Tulak beelang wada Abil Haytham. Begitu sampai di wada Abil Haytham, lalu ternyata Abul Haytham ini kada ada di rumah. Lalu ditanya oleh mereka kepada istri Abul Haytham, "Aina sahibuk?" Mana laki ikam? Dijawab oleh istri Abul Haytham, "Intalaqa yasta'dzibu lanal ma." Laki ulun tulak mencari banyu. Orang bahari banyu tawar itu kan mencari ke sumur kemana. Laki ulun tulak cari banyu. Kada lawas tiba-tiba datanglah Abul Haytham dengan satu girbah ya kita.
Girbah tuh aja deh, jak bahasa kita tuh wadah banyu. Kalau girbah kami di Hadramaut itu diolah dari anu lah, kambing, kulit kambing. Jadi kulit kambing itu sadanai dibelah kepalanya, kemudian ujung tangan ujung kakinya, kemudian diikat ujung tangan ujung kaki itu diikat mati sampainya tertutup. Nah di bagian lehernya itu karena kita menuangkan banyu. Jadi utuhnya kulit tuh. Jadi menyimpan tuh di dalam kulit kambing itu banyu. Apabila disimpan itu kita gantung banyu tuh dingin loh, nang kayak banyu es. Tapi di Hadramaut bilanya ke kampung-kampung Baduinya kada ada listrik, kada ada kulkas, tapi nya menyimpan banyu di situ, maka banyu itu dingin. Banyu itu dingin. Itu girbah namanya. Girbah mereka terbuat dari itu. Tapi girbah itu intinya wadah banyu. Lah wadah banyu. Begitu melihat Nabi langsung menandak wadah banyunya si Abul Haytham ini. Sampai berkata bi abi wa ummi ya Rasulullah. Kesimpulannya kemudian dibawanya lah, begitu melihat Nabi dibawa, langsung ya Rasul, ayo kita ke kebun nulun. Karena kebun nulun banyak buahnya. Begitu sampai ke kebun diambilkannya setandan daripada kurma. Kurma itu diambilkan tandannya. Diandak di hadapan Nabi. Lalu Nabi menggayai. Jar Nabi mana rutopnya? Nah maka dia membawa rutop. Rutop itu adalah kurma yang setengah matang. Mangkal kita kalau Jepang, tapi nyaman rutop itu. Rutop itu dengan tamar lebih mahal rutop. Rutop itu mahal. Ini bakal jadi tamar, bakal jadi kurma. Kurma yang dijual itu masak. Rutop itu apabila pian rasakan, ini mirip-mirip rasanya kayak sawo. Mirip-mirip kayak sawo, rasanya nyaman. Bila di bawah itu masih mentah namanya busur. Ya kurma itu bila masak namanya tamar. Masak nang kayak kita tuh. Enggak dijual itu tamar namanya. Apabila di bawah itu setengah matang, ini masih karas karena menuju itu namanya rutop. Manis rasanya kayak sawo. Di bawah itu agak mentah namanya busur. Nah. Lalu si Anu berkata, ya bahasa kita pintar jadinya. Artinya Rasulullah ulun kadang membawa rutop supaya pian milih langsung. Piannya milih seorang senyum. Lalu Nabi makan yang ada. Begitu Nabi memakan yang ada, Nabi minum pulang banyu tawar. Lalu Nabi berkata, hadza walladzi nafsi bi. Ini jar Nabi demi Allah. Begitu Nabi sudah minum air yang dingin itu, kemudian Nabi memakan kurma. Kurma yang dimakan. Kurma. Lalu Nabi berkata, hadza minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ujar Nabi demi Allah, apa yang kita rasakan hari ini adalah termasuk nikmat yang Allah bakal tanya kita nanti di hari kiamat. Nang kita dudukan benaung di bawah pohon, nang kita makanan kurma, kita minum banyu nyaman, itu Allah bakal tanya kita. Boleh jadi nilai kita makan itu jadi tenaga tuh kemana kita memakai. Boleh jadi pertanyaan begitu. Kalau ujar guru-guru kita dahulu, kalau kita makan nangai nyesidin tenaga tuh kada kita bawa berbuat taat, minimal jangan dipakai berbuat maksiat. Singkatnya, lalu kemudian diulahkan sidin Nabi itu kambing, disembelihkan kambing pulang. Intinya jangan Nabi bila menyembelih kambing, jangan menyembelih kambing nang ngasih susu. Nang masilkan susu jangan disembelih, cara nang lain aja. Disembelihkanlah kambing yang muda, yang betina atau jantan. Singkatnya Nabi batakun, jar Nabi kan bisi pembantu lah, ujarnya kada, selalu kada bisi pembantu. Nah kayaknya karena bila kita jar Nabi bisi tawanan perang, ikam datangi aku. Ternyata tersiar kabar Nabi mendapat tawanan perang, lalu datanglah Abu Haytham. Lalu Nabi berkata, wahai Abu Haytham, ini ada 2 orang tawanan perang, ikam pilih seikong siapa yang akan membantu ikam. Lalu ujar Abu Haytham, ya Rasulullah ulun mengumpati ujar pian. Nah ini bagus kita lah. Segala sesuatu itu kita berserah lawan, kalau bisa kita bermusyawarah lawan guru. Ini memilih pembantu, ya Rasulullah ulun serahkan ke pian. Padahal Nabi menyuruh, ikam hendak yang mana? Ujarnya ya Rasulullah ulun meminta pian nang milihakan. Nah lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, innal mustasyar mu'taman. Ujar Nabi, sesungguhnya orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Orang yang amanah dan bisa dipercaya. Ini maksudnya ulama dari hadis ini mengatakan
kalau bisa pian carilah kawan bermusyawarah itu orang yang soleh yang bisa dipercaya. Lah, lalu kemudian Nabi mengatakan khudz hadza, ujar Nabi ambil yang ini aja. Nah, kan ada dua orang tadi. Ujar Nabi ambil yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku ujar Nabi melihat orang ini ketujuh sembahyang. Kamu pilih yang rajin sembahyang nih. Udah bawa. Dibawanya lah ke rumah. Budak kada. Bukan pembantu sih, budak. Nah, budak tuh serai andai kata danai budak tuh begini. Digauli boleh. Biarkan nikah. Karena budak. Dari sekarang ya kadang jangan cari-cari budak sekarang. Kalau budak bahasa Malaysia itu artinya kakak halus. Tak payah lah budak nih. Itu bukan Malaysia tuh budak tuh artinya kekanakan. Nggak bukan Upin Ipin tuh budak. Budak kecil. Tengok budak kecil dekat tandas ya. Hati itu lihat kekanak halus di WC, parak WC. Budak artinya budak itu apa? Budak itu anak kecil bahasa Malaysia. Budak itu hamba sahaya. Inya kada dikawini gue boleh digauli memang budak. Saya budak kada ada lagi kan, kada ada lagi budak. Dan jangan dicari-cari. Kemudian begitu budak tadi dibari Nabi dibawa bulik, ditampaikanlah ke bini. Ding, alhamdulillah kada uyuh lagi kamu masak. Kada uyuh lagi kita apa? Nih nda bisi budak, wah ini dibari Nabi. Unda bisi budak dibari Nabi, nyaman mana sudah kita. Jangan bisa ngetek aja lagi. Ada nang menggawi-gawian kita sudah. Karena budak itu kada boleh lari dan ini tetap berada dalam status budak selamanya kada dimerdekakan. Ya sudah, mati tuannya, ini tetap budak. Kayak apa itu? Ini kada merdeka kecuali dimerdekakan. Makanya al-hurru abdun ma tami'. Orang yang merdeka itu, kita ini merdeka namanya, kita lain budak kan. Selama dia memiliki sifat tamak, hakikatnya ini budak. Inya budak oleh nafsunya. Seorang yang merdeka apabila di dalam dirinya memiliki sifat tamak, hakikatnya ini budak. Wal abdu hurrun ma qani'. Dan budak hakikatnya merdeka manakala di dalam hatinya memiliki sifat qanaah. Ini jadi budak Allah takdirkan, ini ridho. Kada repotnya ridho. Bila tuannya menyuruhinya gawi, bila ada waktu luang jadi ibadat, dari ridhonya hakikat ini orang merdeka. Dirinya bakal dapat nikmat di hadapan Allah. Orang tuannya yang merdeka jadi, tapi kada memiliki rasa puas, tamak hidup, itu hakikatnya hamba budak. Wah, 3 kali aja ya. Baik. Coba lihatlah. Ini bagusnya beisi bini yang baik. Coba lihat. Begitunya membawa bulik beisi budak. Senang kalau nih bini dapat budak nih. Ternyata begitu datang ke rumah, nang bini menjawab, pian ini kan dapat budak karena pian sudah berbuat baik lawan Nabi semalam ya kalau dibari Nabi. Tapi pian kalau hendak lebih baik lagi, pian merdekakan aja budak. Pian lepas saja, baik pian lepas saja. Pian akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Lalu lakinya menjawab, bahwa atik, kalau begitu ini ku merdekakan. Lalu berita ini sampai ke Nabi. Lalu Nabi mengatakan, Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifah illa walahu bitalatan. Ujar Nabi, tidak Allah mengutus Nabi dan para khalifah itu terkecuali mereka memiliki pembisik.
bitanah ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ada pembisik yang mengajak kita berbuat baik dan mencegah kita dari yang buruk. Tapi ada juga pembisik yang akan mengolah kita celaka. Nah, lalu ujar Nabi, wa man yuqa bitanatas su' faqad wuqi. Barang siapa yang dihindarkan dari pembisik yang buruk, berarti dia telah diselamatkan oleh Allah. Ternyata itu bagusnya diisi pasangan yang soleh atau solehah. Itu akan jadi pembisik. Maaflah, banyak orang yang nekat berbuat buruk karena pasangan ada. Ada, gitu, ada, kadang banyak, ada. Karena pasangan itu akan membisiki. Bisikan pasangan itu berpengaruh. Berapa banyak orang yang rajin ke majelis ilmu, begitu kawin kada bisa lagi ke majelis. Nah, kam kada ke majelis anu jar sariki bini. Oh, bisa sariki bini ada urusan apa lawan bini? Kam sebelum kawin rajin ke majelis, begitu kawin kada ke majelis lagi. Bah, sakit pembisik begitu. Tapi ada juga orang ujar nang bini kaba apa biar di situ ungkang angkung kada jelas main HP mulai pagi sampai sore, lihat coba turun ke pengajian tulak wadah Habib Allah tulak wadah, itu bagus pembisik nang gitu. Jadi beruntung orang yang memiliki di sekitarnya tuh orang yang membisikkan kebaikan, bukan justru membisikkan nang buruk. Bila bini sudah rilai, ulun ingat jar guru, bila bini nyawa nangai. Ini kata-kata sidin singkat, tapi ya paham ya. Ujar sidin, bila bini nyawa nangai jar sidin membantu nyawa beribadat dan kada menghalangi nyawa beribadat. Pertama jar sidin bini itu taat. Yang kedua bini itu kada menghalangi kita beribadat, jangan dikecewakan nangai. Itu yang ku ingat. Bila bini nangai jar sidin taat lawan laki. Taat. Yang kedua bini itu kada menghalangi kita beribadat, jangan dikecewakan. Kalau kita kecewakan, takutnya tak kecewakan orang yang baik. Boleh jadi bini kita itu